Hai hai hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jumpa lagi di The Baskoro Scale Up Podcast. Di acara Teh Manis, Celoteh Masalah Bisnis. Oke, 9 Amazing Cash Flow. Oke, hari ini di episode kali ini yang ketujuh adalah 9 Amazing Cash Flow yang ketujuh. 9 Amazing Cash Flow yang ketujuh adalah sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Oke. Jadi, sebuah usaha, sebuah bisnis ketika sudah berjalan lebih dari 5 tahun, seharusnya usaha tersebut sudah berkembang, ya, sudah berkembang. Berkembangnya dengan cara apa? Misalkan dengan cara sudah ada beberapa cabang, atau berkembangnya dengan cara bukan hanya cabang, tapi dia punya eh, tim untuk penjualan retail misalkan, gitu, atau menjadi lebih besar secara tempat. Nah, itu pengembangan usaha. Jadi, tidak ada satu orang pun, tidak ada pebisnis dimanapun yang tidak ingin usahanya bertambah besar, bertambah banyak, bertambah secara volume, dan mengembangkan usahanya. Nggak ada menurut saya. Ya, dengan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita, gitu. Nah, di poin ketujuh ini kita harus mensisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Kenapa kita harus nyisihin si keuntungan nih, si profit nih, ya? Kalau nggak kita sisihin, usaha kita akan segitu-gitu aja dan begitu-begitu aja. Percaya sama saya, ya. Ketika kita tidak mengembangkan usaha kita, cukup sampai di situ, kita sebagai owner tidak akan punya apa-apa. Hanya sekedar cukup, ya. Nah, ketika kita menyisihkan sedikit demi sedikit, ketika keuntungan kita, oh kita punya untung banyak nih, sekian sekian miliar gitu ya, kita sisihkan sekian ratus juta kah, atau kita sudah punya pemasukan bagus nih sekian ratus juta, nah kita sisihkan sekian puluh juta kah, atau sekian juta kah, gitu ya, kita harus sisihkan untuk pengembangan usaha kita, ya. Bukan hanya misalkan, wah saya nggak mau deh punya cabang di mana-mana gitu ya, yang akhirnya nanti menurunin kualitas. Ada pengusaha yang bisa yang bicara seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya cabang di mana-mana menurunkan kualitas itu suatu momok yang mengerikan bagi pengusaha gitu. Jadi tidak seperti itu ketika kita tahu caranya seperti apa. Ketika kita tahu eh, bagaimana kita menggerakkannya. Ketika kita tahu strateginya untuk tidak seperti itu seperti apa. Nah, itulah yang kenapa banyak sekarang pelatihan bisnis ya. Kenapa banyak sekarang pelatih bisnis gitu ya. Salah satunya saya. Nah, jadi kita bantu para pengusaha itu keluar dari hutan pikiran yang mereka buat gitu. Momok yang ada, tradisi, terus yang lu harus ngelakuin ini nih sebenarnya bisa tapi menurut mereka nggak mungkin lah gitu. Nah, dari sisihan yang kita dapat dari profit, beberapa sisinya itu kita bisa mengembangkan banyak usaha. Mengembangkan usaha-usaha kita. Bukan hanya dari cabang, misalkan udahlah saya belum butuh cabang. Oke, nggak apa-apa. Terus pengembangan apa yang mau teman-teman tambahkan ketika usaha itu sudah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, ya. Misalkan simple aja, tambahin satu produk jualan. Itu sebuah sebuah pengembangan usaha. Itu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk pengembangan usaha itu. Jadi, dengan menambahkan produk, itu sudah menjadi pengembangan usaha. Kenapa saya bilang pengembangan usaha? Ketika kita nambahin produk, akan ada pembeli-pembeli baru
yang akan datang ke tempat Anda untuk membeli produk baru maupun produk lama yang teman-teman sudah buat. Gitu. Jadi, secara produk atau secara jasa itu ada perbedaannya sehingga membuat usaha teman-teman semua jadi lebih berkembang. Dari apa? Dari sisihannya, keuntungan yang sudah kita kumpulkan. Gitu. Jadi, yang paling simpel tadi, tambahin produk atau tambahin kualitas jasa. Itu paling simpel untuk pengembangan usaha. Yang lainnya apa? Misalkan dibesarkan tokonya atau kantornya atau apapun itu. Nah, itu sebuah pengembangan usaha. Gitu ya. Atau mau cabang. Misalkan dengan strategi franchise supaya langsung banyak cabangnya. Nah, itu juga sebuah pengembangan usaha. Gitu. Jadi, pengembangan usaha itu bermacam-macam, bukan hanya sekedar cabang yang banyak, tapi dengan hal simpel pun kita bisa melakukan pengembangan usaha di bisnis kita. Jadi, sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Entah itu sebenarnya gini, termasuk bebas ya, termasuk bebas untuk berapa sih nominal atau bisa secara nominal, bisa secara persentase. Jadi, berapa sih nominal yang kita bisa sisihin dari setiap bulan misalkan. Atau berapa persentase yang mau kita simpan dari profit yang kita dapat setiap bulan. Bisa 5%, bisa 10%, kalaupun emang profitnya lebih besar, bisa 20%. Nah, itu tergantung dari keputusan atau usaha teman-teman semua. Gitu ya. Jadi, tidak ada ukurannya harus sekian persen. Harus sekian persen, nggak ada. Tapi kita sendiri yang men-setting itu semua. Sehingga kita tahu bahwa usaha kita mau kita besarkan atau mau kita kembangkan seberapa. Gitu ya. Namanya kembang itu dari kuncup sampai mekar. Ya. Namanya kan berkembang. Ya, dari kuncup yang usahanya segitu aja, akhirnya bisa berkembang, bisa mekar, bisa besar, bisa indah. Selain indah dari usaha, indah juga dari rekening kita gitu ya. Jadi, teman-teman, 9 amazing cash flow yang ketujuh adalah sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha teman-teman semua. Semoga teman-teman usahanya lebih berkembang, usahanya lebih baik, dan membuat orang-orang lebih merasakan manfaat dari usahanya teman-teman. Oke? See you on the next episode, the Baskoro Scale Up Podcast di Teh Manis.